Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tani Rostini. Di sini saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Al-Hikmah Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Dan saya juga di sini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang saya akan melakukan video UKIN di kelas 10 RPL yang mana mode pembelajaran yang saya ambil itu problem based learning. Terus tema yang saya ambil itu tema pokok dari materi yang saya ambil, hakikat cinta kepada Allah melalui hau, proja, dan juga tawakal. Baik, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ya, Ibu ucapkan selamat siang untuk semuanya. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum menginjak ke materi selanjutnya, ya, alangkah lebih baiknya dimulai dengan berdoa bersama. Untuk KM tolong dipimpin berdoa, ya, Mahesa. Sikap sebelum belajar baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah barik bil kulli dina yufarriqu dina Islam. Beri salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mahesa yang telah memimpin doa. Selanjutnya, sebelum lanjut, Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ibu Sari. Sarip, ada kabar Sarip, kenapa? Tidak ada kabar. Sarip, terus? Sahrul. Sahrul sakit. Abdul Aziz mana? Abdul Aziz sakit. Ada lagi? Septi, kenapa? Sakit juga. Udah? Hari ini kelihatannya banyak yang sakit ya. Ada 4 orang yang tidak hadir dengan beralasan sakit. Mari kita doakan yang hari ini sedang sakit tidak masuk, mudah-mudahan secepatnya mereka diberikan kesehatan agar bisa lanjut sekolah ya. Terus yang bagi kalian nih yang sekarang ada di sekolah, berhubung cuaca sekarang tidak menentu ya, jadi tolong dijaga kesehatan supaya kalian bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Baik, dilanjut. Barangkali pertemuan kemarin, minggu kemarin, ada yang masih ingat nggak materi apa yang kita bahas? Sudah lupa? Ada yang masih ingat materi kemarin, minggu kemarin? Pertemuan minggu kemarin kita ngebahas tentang gaya hidup berkoya. Banyak yang lupa ya. Untuk pertemuan sekarang, yang akan kita bahas yaitu materi tentang hakikat cinta kepada Allah melalui hau, proja, dan juga tawakal. Sebelum kita bahas tentang materi ini, Ibu ada pertanyaan. Kira-kira ada pertanyaan pemantik. Kira-kira mungkin di antara Anda yang bisa menjawab.
berbicara tentang cinta, ya, berbicara tentang cinta, barangkali kalian paham yang apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar cinta kepada Allah. Barangkali ada yang bisa menjawab. Laki-laki ada? Laki-laki barangkali? Siapa? Saneng namanya Neng? Rahma katanya mau menjawab. Kira-kira apa yang ada di pikiran Rahma ketika mendengar tentang kalimat cinta kepada Allah? Yang muncul dalam pikiran saya yaitu ketaatan yang ikhlas, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Rahma. Melaksanakan perintah siapa? Melaksanakan perintah Allah. Kalau kita mendengar kata cinta kita kepada Allah, berarti cinta itu secara tulus, benar-benar itu ya, bukan cinta kepada yang lain, makhluk yang lain. Maksud di sini ya, yang kita bahas sekarang itu tentang hakikat cinta kepada Allah dulu, baru ke makhluk yang lain. Apa boleh mencintai makhluk lain? Boleh tidak? Boleh, gitu ya, tidak apa-apa. Nah, barusan kata Rahma, yang ada di pikiran Rahma ketika mendengar hakikat cinta kepada Allah itu yaitu melaksanakan perintah atau menjauhi larangannya, atau bisa juga dengan kata lain dengan ketaatan beribadah, mungkin itu ya. Baik, itu merupakan pertanyaan pemantik ya di awal. Nah, sekarang ada tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran. Materi hari ini, hakikat cinta kepada Allah melalui Khauf, Roja, dan juga Tawakal. Yang mana ada tujuan pembelajarannya. Kenapa mau dibahas materi itu? Yang mana berharap peserta didik atau kalian itu mampu menjelaskan makna cinta kepada Allah melalui Khauf, Roja, dan juga Tawakal secara benar atau jelas. Ya. Nah, ini harapannya memahami makna dari arti dari Khauf, Roja, dan Tawakal dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik atau kalian itu mampu membiasakan perilaku mencintai Allah melalui Khauf, Roja, dan juga Tawakal. Ini tujuan pembelajaran yang kedua. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, yang mana peserta didik mampu menganalisis hakikat cinta kepada Allah melalui Khauf, Roja, dan Tawakal. Itu merupakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Lanjutkan. Nah, tadi mencintai Allah sudah dijawab oleh saudari Rahma. Sekarang mencintai Allah tadi sudah ya. Sekarang arti dari Khauf, Roja, dan juga Tawakal. Barangkali ada yang sudah tahu arti dari Khauf itu apa? Ada yang sudah mendengar mungkin di luar, misalkan kalian di pengajian ini sudah dibahas nih, Khauf itu apa? Coba ada yang bisa jawab? Khauf itu rasa takut ya. Rasa takut akan apa? Takut akan azab Allah, kan yang kita bahas mencintai Allah. Jadi yang terus Khauf itu apa? Rasa takut akan azab Allah. Atau ketika kita melakukan suatu kesalahan atau melakukan dosa, kita ini nih harus takut kepada Allah. Pernah tidak kalian melakukan kesalahan? Yang disengaja ataupun tidak disengaja? Pernah itu ya. Selaku kita manusia biasa, manusia tidak sempurna, pasti bukan pernah, sering mungkin ya melakukan yang terus diulang-ulang gitu ya. Nah, itu minimal kita harus ada rasa takut, harus gitu ya. Tapi takut dengan ini ya, dengan azab Allah, takut dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Bukan takut terhadap manusia, takut yang lain, bukan, jangan seperti itu ya. Tetapi yang kita ini yang diperbolehkan takut akan azab Allah ya. Jadi Khauf itu apa? Rasa takut. Yang selanjutnya ada Roja. Roja itu apa? Harapan. Harapan akan apa? Harapan akan rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, kita selalu berharap kepada siapa? Kepada Allah ya. Coba, kalau kita berharap selain kepada Allah, ya, contohnya kalian pernah tidak berharap kepada manusia. Ujung-ujungnya apa? Sakit hati katanya tuh ya, kecewa dia. Karena kita berharapnya itu salah ya, berharap hanya kepada Allah. Contohnya, mohon maaf nih, seusia kalian ya, mungkin harapan itu sudah besar gitu ya. Seusia kalian yang mana menginjak masa remaja itu ya, harapan itu pasti banyak ya, harapannya pengen ini. Ketika kita berharap hanya ke manusia, kalian misalkan nih contohnya, mohon maaf, pengen sekolah ke SMA favorit gitu ya, yang apa ada awalnya. Kalian lupa berharap itu kepada siapa? Kepada, misalkan kalian berharap kepada orang tua. Salah itu kan ya. Justru kita itu berharap aja kudu nama, harusnya berharap itu kepada Allah. Melalui apa? Lewat orang tua, doa orang tua. Jadi harapan kita menyimpan harapan bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk lain, tapi harus kepada Allah. Ujung-ujungnya tadi kalian sudah paham, kita berharap kepada manusia, Bu, ujung-ujungnya sakit hati. Lain lagi kalau berharap kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan Roja. Roja itu pengharapan. Selanjutnya ada Tawakal. Tawakal itu apa?
Tawakal itu apa? Pemasrahan gitu ya. Memasrahkan apa yang sudah kita kerjakan. Ketika kita sudah berdoa dan berusaha, maka selanjutnya kita tawakal, serahkan segala sesuatu hanya kepada Allah, percayakan segala sesuatu ketentuannya itu hanya kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan tawakal. Tawakal itu pemasrahan gitu ya. Contoh kalau secara detailnya itu ya, intinya itu. Jadi ketika kita sudah minimal kita berusaha sudah, berdoa ya harus itu ya, berdoa sudah, berusaha sudah, berarti kalian tinggal menunggu apa? Tinggal apa? Intinya tinggal bertawakal, berserahkan segala sesuatu ketentuan hanya pada Allah Sang Pencipta semata. Itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Ini materi inti dari Khauf, Roja dan Tawakal. Sampai sini ada yang tanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Silakan simak video ini. Udah disimak semuanya ya? Simak ya, paham ya? Nah sekarang kalian seperti yang Ibu katakan tadi di awal, sekarang kalian dibagi menjadi 3 kelompok ya. Satu kelompok mungkin 6 orang. Silakan kalian digabungkan dengan kelompok yang sudah tadi Ibu sebutkan. Baik, sekarang kalian sudah ada jadi menjadi 3 kelompok ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada pertanyaan yang berhubungan dengan yang video kalian tadi tonton ya. Cari kira-kira masalah yang bisa kalian ambil dari video tadi, kira-kira apa masalahnya gitu ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, kalian bekerja sama dengan teman-teman kalian sekelompok ya. Bekerja sama, dirundingkan. Kira-kira kalian mau ngebahas, mau mengisi nomor 1. Kira-kira yang tadi nomor 1 itu apa ya? Yang berhubungan ada di video yang kita tayangkan tadi. Silakan boleh langsung diisi. Sudah semuanya? Jika sudah, sekarang kita kalian sudah mengerjakan tugasnya ya yang Ibu tadi bagikan. Sekarang berarti kita diskusi atau maksudnya mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Kira-kira di tiap kelompok ada perwakilan, 1 orang boleh ke depan yang akan mempresentasikan hasil dari jawaban kalian tadi. Kan pasti beda-beda ya jawabannya ya. Tiap kelompok itu kan beda-beda. Silakan siapa yang siap ke depan untuk kelompok mana dulu? Silakan perkenalkan dulu dari kelompok 2 ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Andriani dari kelompok 2. Saya akan berbicara tentang hasil diskusi kelompok saya. Ya, silakan untuk nomor 1. Nomor 1. Pertanyaannya, boleh dulu silakan. Pertanyaannya, apa pesan utama dari video yang telah kalian tonton? Kira-kira apa? Pesannya adalah tidak boleh takut dan khawatir akan ketentuan dan ketetapan Allah. Yang kedua, soalnya nomor 2, bagaimana cara Anda menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas sehari-hari? Bagaimana kira-kira? Jawabannya dengan cara mensyukuri apa yang kita punya dan yang telah Allah berikan. Ya, jawabannya mensyukuri apa yang kita punya. Dan silakan lanjutkan nomor 3. Sebutkan contoh perilaku yang ditunjukkan dalam video yang mencerminkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sifat raja-raja. Yaitu kita wajib berharap hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada makhluk lain, terkadang kita hanya mendapatkan kekecewaan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan, siapa yang mau kelompok 3 dulu atau kelompok 1?
Kasih. Sudah, terima kasih untuk dari kelompok 3, tepuk tangan. Terima kasih ya, berarti kalian sedikitnya sudah paham ya arti atau hakikat dari cinta kepada Allah melalui yang 3 poin tadi, melalui khauf, roja dan juga tawakal, itu ya. Yang tadi, bagaimana cara Anda menunjukkan cinta kepada Allah? Tadi itu apa? Bisa diulangi? Bagaimana cara kita menunjukkan sikap kita kepada Allah? Dengan cara bersyukur, apalagi? Bisa, apalagi? Berprasangka baik. Jadi jangan suudzon ya. Terkadang kita suudzon kepada Allah gitu ya, berburuk sangka gitu ya, padahal itu belum terjadi, kita sudah buruk sangka gitu ya. Apa sih kejadiannya belum terjadi, kita sudah merasa takut, was-was, khawatir. Nah, itu sama saja dengan berburuk sangka kepada Allah, padahal kan belum jelas-jelas terjadi. Kita takut sekolah tidak naik, tidak lulus ya. Takut tidak beres, takut tidak kuliah. Itu kan belum terjadi, maka jangan ditakutkan gitu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan terakhir. Kira-kira pertanyaannya, ketika kita berbuat salah ya, kita kan pernah ya berbuat salah. Ketika kita berbuat salah, apakah kita pernah merasa takut akan murkanya Allah? Lalu bagaimana kita cara memperbaikinya? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kita kan pasti pernah ya berbuat salah, gitu ya, berbuat dosa itu ya sebagai manusia biasa. Lalu bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Barangkali ada yang bisa menjawab? Bertaubat. Boleh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bertaubat. Dela dengan cara bertaubat. Nah, ketika Dela berbuat kesalahan, apakah Dela pernah merasa takut tidak? Pernah. Jelas ya, merasa takut menjelas. Nah, lalu bagaimana cara Dela untuk memperbaikinya? Dengan cara bertaubat. Dengan cara bertaubat, memperbaiki diri sendiri. Nah, dengan cara bertobat, memperbaiki diri sendiri, lalu apa lagi? Dan tidak mengulanginya lagi. Betul tidak? Yang lain sepakat? Ya, terima kasih Dela. Tepuk tangan buat Dela. Dikasih tepuk tangan terus. Ini alhamdulillah, mari kita simpulkan materi kita hari ini. Simpulkan pembelajaran kita hari ini, materi yang kita bahas hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan barangkali? Hakikat cinta kepada Allah, khauf itu apa? Roja itu apa? Tawakal itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan barangkali? Dela? Khauf itu apa tadi itu? Khauf itu rasa takut. Rasa takut kepada siapa? Allah. Rasa takut akan ajab Allah. Kalau roja itu apa tadi? Roja itu harapan atau berharap. Maka berharap kita itu harus kepada Allah. Terus yang terakhir tawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri, pemasrahan gitu ya. Berserah diri yaitu ya diwajibkan pada siapa lagi? Tujuannya tetap kepada Allah. Jadi tujuan utama kehidupan seorang muslim itu ya antara khauf, roja dan juga tawakal. Nah, yang 3 ini menjadikan pilar penting gitu ya dalam menjalani kehidupan menuju cinta Allah yang sesungguhnya. Itu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Baik, terima kasih kalau bisa dipahami materi ini, pembelajaran hari ini materinya alhamdulillah beres ya. Sampai sini mungkin dilanjutkan lagi pertemuan minggu depan. Untuk minggu depan kita lanjut ke materi materi sifat-sifat tercela gitu ya. Itu untuk pertemuan minggu depan. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu tutup dengan doa. Tolong KM dipimpin doanya. Sebelum pulang silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Pulang sampai sini kita berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Langsung pulang ke rumah masing-masing. Jangan mampir kemana ya. Hati-hati di jalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.